Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbagi tentang trik-trik sederhana, murah, tanpa bayar bahkan, simple, dan bisa membantu kita untuk sadar betapa hidup kita itu menakjubkan, bahwa kita itu bisa menciptakan kebahagiaan kita masing-masing. Di tengah-tengah kesibukan dan banyak persoalan yang kita hadapi sehari-hari, kita seringkali lupa bahwa kita itu mempunyai dimensi yang tanpa batas, mempunyai perspektif yang sangat luas. Tetapi karena persoalan-persoalan yang begitu menyerap perhatian kita, emosi kita sampai lupa untuk menarik diri, sekedar menjaga jarak, kemudian melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Maka beberapa trik yang akan saya sampaikan kiranya bisa membantu kita untuk lebih cepat sadar bahwa memang persoalan banyak dan besar yang kita hadapi, tapi kita bisa mengatasinya. Dan tetap kita bisa bahagia. Paling tidak merasa lebih damai. Meskipun ada begitu banyak persoalan. Yang pertama adalah terhubung dengan diri sendiri. Atau terhubung dengan diri yang sejati. Latihannya sederhana. Duduk, kemudian menyingkirkan semua pikiran, perasaan yang bermacam-macam itu, dan kemudian istirahat dan mengarahkan perhatian kepada sesuatu yang ada di dalam, yaitu daya hidup atau energi yang menyatukan kita, yang membuat kita masih bisa berjuang dan masih bisa bertahan. Menyatukan ketiga pusat energi pikiran yang biasanya berkaitan dengan mengerti, memori, logika, kemudian disatukan dengan pusat energi yang ada di bagian dada, energi kasih, energi hati, perasaan, pengertian, empati. Kemudian menyatukan dengan energi yang ada di sekitar pusat, yaitu energi intuitif, intuisi, gut feeling. Ketika kita menyadari kesatuan itu dan kemudian menyadari bahwa itu adalah kekuatan daya hidup yang menyeimbangkan, menyembuhkan dan membawa kedamaian, maka meskipun hanya 10 menit kita bisa merasa rileks dan damai. Meskipun ada persoalan yang tetap harus kita hadapi, tapi dengan terhubung dengan diri sejati yang sebenarnya, daya hidup yang ada di dalam diri kita lebih tenang, lebih kuat menghadapinya. Persoalan apapun itu, seberat apapun akan berlalu. Tetapi daya hidup itu akan tetap ada selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, menikmati hal-hal sederhana. Keindahan-keindahan sederhana yang ada di sekitar kita. Suara gemericik air misalnya, atau cahaya matahari yang menyentuh pucuk-pucuk daun yang ada di sekitar rumah kita, atau sinar cahaya yang masuk dari lubang angin ke dalam rumah, atau sekedar menikmati bau harum kopi yang baru saja diseduh. Fokus di situ, dan kemudian pikiran untuk ini itu, keinginan untuk ini itu lenyap. Yang ada adalah sebuah kesadaran akan keindahan-keindahan sederhana yang ada selalu di sekitar kita. Itu juga bisa membantu kita menjadi lebih kuat menghadapi peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang memang berat. Yang ketiga adalah grounding. Grounding itu sederhana sekali. Hanya keluar menuju ke tempat terbuka, lalu ketika ada permukaan tanah atau batu atau rumput, kita berdiri di situ. Kemudian merasakan energi yang datang dari bumi. Energi itu besar sekali dan kuat sekali. Karena sebetulnya itulah energi kehidupan yang sangat
powerful. Apapun hidup dari bumi ini, benih-benih ditaburkan, dia akan hidup. Daya hidupnya itu luar biasa sekali. Bahkan rumah-rumah dari batu, kalau ditinggalkan, lama-lama kemudian dipenuhi dengan kehidupan. Rumput-rumput, pohon-pohon, dan kemudian yang ada adalah kehidupan. Karena bumi ini sumber kehidupan. 10 menit, 5 menit bahkan, ketika kita bisa merasakan energi kehidupan yang berasal dari bumi, yang natural dan asli, kita mempunyai kekuatan luar biasa. Energi di dalam tubuh kita juga meningkat pesat. Dan kemudian kita juga lebih tenang, damai, dan kuat untuk menghadapi persoalan yang berat yang seringkali kita hadapi. Yang berikutnya adalah menciptakan sesuatu. Kita itu mempunyai daya cipta. Dan itulah daya hidup yang ada dalam diri kita. Menciptakan itu tidak harus indah, tidak. Bahkan melukis, tetapi yang mengalir dari dalam. Lukisannya mungkin tidak karu-karuan, nggak masalah. Tetapi kita menyalurkan kekuatan penciptaan dalam diri. Dan kita bisa tenggelam dalam garis-garis dan warna yang kita taruh di dalam kanvas. Dan itu menyalurkan daya hidup yang dahsyat, yang membuat kita juga bisa tenang, fokus, hening, dan terlepas dari persoalan-persoalan yang membelenggu. Bisa juga memainkan alat musik, meskipun falas, atau menyanyikan sebuah lagu yang muncul dari dalam batin. Itu sangat membantu. Dan beberapa hal itu sangat mudah dilakukan karena gratis dan simple. Yang berikutnya, menikmati alam. Apapun itu, sekedar daun-daun yang ada di sekitar kita, atau langit yang kadang-kadang cepat berubah, awan-awan yang bentuknya macam-macam, dan warna-warna langit yang tidak sewarna, tidak senada. Ada biru, ada putih, ada semburat lembayung, ada warna jingga, macam-macam. Dan alam itu memberi energi yang luar biasa kepada kita. Jangan lupa, kita adalah bagian dari alam, bukan terlepas dari alam. Dan alam mempunyai energi kehidupannya sendiri yang menopang kehidupan kita. Dan energi kehidupan kita terhubung dengan energi kehidupan yang ada di sekitar kita. Dari situ kemudian kita sadar bahwa kita itu so powerful. Persoalan-persoalan yang ada kemudian menjadi relatif, bahkan kemudian menjadi kecil dan mudah kita atasi. Kehidupan kita begitu luas dan menakjubkan. Tindakan-tindakan sederhana, hal-hal simpel, tetapi bisa membantu kita untuk sadar betapa menakjubkan hidup kita. Dan kita bisa menemukan sukacita, kegembiraan, dan kedamaian yang menyadarkan kita bahwa persoalan itu bisa kita hadapi karena kita lebih besar darinya. Terutama kalau kita kemudian sadar bahwa kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.